Saya cuma gunakan lagi kata-kata yang dibilang sendiri oleh seorang pemimpin polisi, ya kan. Pemimpin polisi bilang waktu itu ikan busuk dari kepalanya, Kapolri. Nah, langsung sama kalau pemimpin buntutnya nggak Kapolda. bisa diperbaiki, kepalanya dipotong. Iya, kepalanya dipotong. Nah, terus Fadil nimpalin. Di blender. Jangan cuma dipotong, di blender. Iya. Nah, ingat loh, Pak Kapolri itu bilang 2 tingkat di atasnya loh. Sekarang dalam kasus Brigadir J, kalau ditarik 2 tingkat ke atas, ya kena nggak Kapolda? Nah, jadi kalau beliau besar hati dan menjalankan kata-katanya sendiri, dia blender kepalanya dia sendiri dong. Kapolri harus tegas, cut Fadil Imran. Karena kalau jujur ya, menurut opini saya sebagai lawyer pun, beliau itu nggak ada prestasinya. Jadi normalnya aja ini orang pintar, tahu bahwa itu tugas dia, ada kejahatan luar biasa terjadi, yang tahu pasti akan jadi skandal. Di wilayah hukum, di mana dia pemimpin tertingginya. Betul, kan orang bodoh juga tahu itu akan jadi skandal, Bang. Bagaimana bisa ada mayat mati di situ, di rumah jenderal, terus kok tiba-tiba nggak ada berita, kan nggak mungkin. Tapi kenapa dia tidak memimpin langsung? Berarti sudah ada pemikiran-pemikiran. Karena apa? Polda pun punya intel. Sudah ada pemikiran-pemikiran atau sudah tahu? Sudah dapat informasi kalau menurut saya. Oke. Ini analisis ya, jadi itu analisis dari apa yang ada, kenyataannya dia meluk seperti itu menunjukkan bahwa dia sudah tahu dan dia simpati. Ini sama pemikiran Sulaiman Ponto ya, mantan Kabais itu. Dan ini juga ada simboliknya loh, Bang. Karena gini, sorry ya, kalau dia homo berdua peluk-pelukan, kita tahu berarti reasonnya karena mau intimacy seksual misalnya. Ini kan mereka bukan homo, ini si Fadil Imran kita anggap bukan homo lah, ya kan? Berarti tujuan video itu dia meluk, namanya meluk kalau kita cuma simpati, buat apa sih di foto, di videoin terus dikasih lihat ke masyarakat? Ada something, ada meaning ketika itu dilakukan loh. Karena dia pasti suruh orang melakukan. Meaningnya apa? Ya, kan? Bro. Ya itu berbentuk perlindungan, di mana dia kan bilang, ini kakak asuh saya sebagai senior, saya ikut prihatin dengan apa yang dia bilang situ, saya ikut prihatin. Nah ini sudah salah besar, Pak, secara etik, Pak. Iya. Secara etik sudah salah besar. Karena dia tidak boleh mempercayai begitu aja kan, karena ini kan potensial bisa jadi tersangka. Betul. Bisa dia mengatakan dia korban, itu versi dia. Betul. Tapi sebagai seorang reserse, sebagai orang yang berpengalaman, dia kan harus tahu ini bisa jadi tersangka ini orang. Ini pihak berperkara, dia nggak bisa seperti itu. Berarti dia sudah menunjukkan sides. Iya. Jadi kalau kita ngomong bukan secara pidana, secara etik aja beliau udah salah. Iya. Dan kalau ada badan di luar polisi yang bisa melaporkan, saya udah laporin Fadil dengan pidana. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita ngomong KUHAP, dia tuh sudah melanggar pasal 421 KUHAP. 421 itu bunyinya apa, Bro? Pegawai negeri sipil yang dengan sengaja melakukan atau tidak melakukan kewajibannya. Oke. Itu ada hukuman pidananya 2 tahun 6 bulan. Oke. Ya, jadi saya bacakan ya biar jelas. Pegawai negeri dengan 421 ya. Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Betul. Ya? Dia sebagai Kapolda, dia membiarkan, kenapa kok tidak dipasang polis lain contoh? CCTV kenapa nggak diamankan? Kan harusnya Iden turun itu langsung. Bagian Iden Inafis itu harusnya turun, Bang. Inilah makanya dia kena pidana 421. Bahkan anak buah dia terlibat dalam pidana. Itu dia. Gitu. Nah, makanya maksud saya, ya kan, inilah sebenarnya kepolisian ini udah jadi super body. Seharusnya
DPR itu membuat sebuah badan di mana kita bisa melaporkan polisi ini yang nggak benar ini dengan pidana juga, tapi nggak boleh polisi juga yang menangani. Kita mau melapor ke Kadif Propam, Kadif Propamnya bermasalah. Kalau laporin pidana ke Kadif Propam nggak bisa. Oh iya, cuma etik doang. Iya, Maksud saya kita harus laporin pidananya dong. Tapi kalau etik doang mah enak aja. Iya, pidana tetapi dengan ke polisi juga sama juga bohong. Sama juga bohong. Iya. Karena hal yang sama saya udah laporin beberapa polisi, nggak ada satupun yang jalan. Saya laporin polisi, dugaan pidana ke kantor polisi SPKT. Nggak ada yang diproses. Diterima laporannya, tapi mandek. Jadi ada Sobat Era yang bilang, soal penipuan uang ya dilaporkan, orang itu dikasih sanksi etik katanya polisinya, tapi uangnya dia nggak balik. Dan kadang-kadang ya sanksi etik itu tiba-tiba begitu kekuasaan berganti bisa naik pangkat dia. Kan dulu kan banyak tuh ada polisi yang kemudian dilaporkan perempuan, yang perempuan itu dianggap dia katakanlah dia punya simpanan gitu-gitu ya. Saya yang paling banyak laporin etik bang, ada puluhan bang, dan ada yang udah disidang. Saya datang langsung sama istri saya lihat sidang etiknya itu. Itu udah kayak bercandaan bang. Oke. Jadi gini, ada polisi kelas rendah yang nggak ada backingannya, yang saya laporin ada backingannya karena dia minta 500 juta untuk setoran sampai direktur Krimsus Polda Metro. Di situ ya. Jadi polisi saya ini yang saya laporin ya panit, jabatannya penyidik sama panit 2 orang. Kena nih terbukti, tapi dia ketika lagi mau divonis di situ, itu satu tim datang semua jagain di dalam ruang sidang itu. Jadi penyidiknya datang semua, kanitnya datang, kasubditnya datang, kasubditnya AKBP, yang nyidangin AKBP. Jadi segan lah dia. Segan dia ngomongnya aja, wah sangat baik. Sedangkan sama 2 orang yang lain, jadi 4 orang di sidang, 2 terlapor saya, yang saya laporin, 2 orang lain nih, ada yang pelecehan, ada apa. Yang 2 lain lagi dimaki-maki terus, kamu pusat dulu, wah. Yang ini kagak. Mana katanya kamu nggak bawa? Oh ya udah lain kali bawa ya. Cuma gitu doang. Padahal pangkatnya sama. Pangkat apanya? Pangkatnya sama dengan yang suruh pusat. Sama. Cuma karena yang 2 ini yang saya laporin, yang backup itu setengah ruangan sidang itu diisi unitnya dia. Oke. Karena dia mungkin distributor. Distributor alat-alat kecantikan. Inilah makanya. Saya pengen kembali kepada fokus kita tadi Kapolda Metro Jaya ya. Menurut Bro ya, harusnya Kapolda Metro itu kalau bilang diapakan tuh oke lah. Pertanggungjawaban Kapolda Metro dalam kasus Joshua ini harusnya bagaimana? Dan juga dalam kasus KM50 sekalian. Gini ya, saya simpel aja. Saya cuma gunakan lagi kata-kata yang dibilang sendiri oleh seorang pemimpin polisi. Ya kan, pemimpin polisi bilang waktu itu ikan busuk dari kepalanya, Kapolri. Nah, langsung sama kalau buntutnya nggak bisa diperbaiki, kepalanya dipotong. Iya, kepalanya dipotong. Nah, terus Fadil nimpalin. Di blender. Jangan cuma dipotong, di blender. Nah, inget loh, Pak Kapolri itu bilang 2 tingkat di atasnya loh. Sekarang dalam kasus Brigadir J, kalau ditarik 2 tingkat ke atas, saya kena nggak Kapolda? Gitu aja. Kalau kita bicara tentang misalnya keterlibatan Wadir Krimum, ya kan? 2 tingkat di atasnya. Kapolres aja bang. Kapolres, atasnya Kapolres itu Kapolda langsung. Iya, langsung itu. Langsung Kapolda. Nah, jadi kalau beliau besar hati dan menjalankan kata-katanya sendiri, dia blender kepalanya dia sendiri dong. Tapi Bro, 2 tingkat di atas Irjen itu malah kagak ada itu. 1 tingkat aja udah Kapolda. Sudah Kapolri. Di atas Irjen maksudnya enggak, saya bicara tentang Kapolres. Ya, misalnya Kadif Propam kan. Ya, kalau Kadif Propam misalnya. Kapolri. Ya makanya maksud saya, kalau Kadif Propam kan atasannya kan bukan Komjen, langsung ke Kapolri kan? Enggak bang, jadi Kadif Propam itu sebenarnya laporannya ke Bintang 3 juga. Bintang 3 juga? Jadi pada dasarnya dia laporannya sebenarnya ke Kaba. Dari Kaba baru ke Kabar apa? Kabar Reskrim. Kabar Reskrim juga? Iya, Kabar Reskrim juga. Oke, ya tapi kalau 2 tingkat ya Kapolri juga berarti? Itu dia. Oke. Makanya, jadi maksud saya gini loh, saya bilang di mana-mana hati-hati dengan apa kita bicara. Ketika Jenderal bilang begitu, yang dia pikirkan tuh Kapolres ke bawah. Iya, dia pikirkan di bawah kan. Kombes ke bawah, untuk Jenderal nggak berlaku. Dia nggak pernah berpikir bahwa kalau sampai suatu saat yang kena itu benar-benar anak buahnya dia sendiri. Iya.
Itu loh maksud saya. Jenderal nggak bersalah, dipikirnya begitu kan? Itu, ya kan. Jadi bukan kita jelek-jelekin mereka nih. Mereka harus hati-hati ketika berbicara. Oke, coba kita lihat ya. Nah, oke, tadi belum dijawab. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan ke Kapolri terhadap Kapolda Metro ini, ya? Atau dibalik, apa yang seharusnya pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh Kapolda dalam kasus ini? Pokoknya ini, terserah dari mana ini kalau di luar negeri, kalau kejadiannya internasional di luar negeri nih, di Jepang lah kita anggap ya, atau di Amerika ya, yang dimana etiknya udah tinggi, itu Kapoldanya pasti sudah langsung resign. Kalau di luar negeri, karena mereka punya etik yang tinggi. Tidak hanya meletakkan jabatan, tapi berhenti. Resign. Keluar, dia berhenti. Gitu loh. Jadi udah pasti dia bilang saya keluar, mundur istilahnya. Karena dia tidak menangani itu secara baik dari awal. Sebagai rasa malu, maksudnya sebagai rasa tanggung jawaban. Tetap doing professionally. Betul. Kan? Kalau ada kasus itu dia baru 3 hari kemudian, it's okay, karena itu mau ditutup-tutupi. Tapi ketika dia tahu dia melakukan tindakan yang profesional, pemberesan dan lain sebagainya, kan begitu. Ya, jadi kan seharusnya itu dia mundur, ya kan. Kalau di negara lain lah, Jepang lah, itu kan sangat etik kalau dilaporin dikit dia bersalah, dia mohon maaf mundur, menteri aja mundur. Ya. Di situ Indonesia kagak ada kayak begitu mundur. Nah, apa yang harus dilakukan kalau di Indonesia dia nggak mau mundur? Kapolri harus tegas cut Fadil Imran. Karena kalau jujur ya, menurut opini saya sebagai lawyer pun, beliau itu nggak ada prestasinya. Investasi bodong itu satu pun di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Nggak ada yang jalan, Bang. Mahkota 7,5 triliun, Narada 6 triliun, Minapadi, satu pun nggak ada yang jalan. Abang lihat kan kasus yang terjadi dengan tadi Pak Habib Rizik kan, 2 kali panggilan, belum ketiga loh, dia sampai jemput paksa segala. Abang tahu nggak, Polda Metro itu manggil Raja Sabta berapa kali? Jadi Raja Sabta Otohari itu saya laporin, dugaan penipuan, penggelapan 7,5 triliun. Sampai sekarang itu kasus 3 tahun, itu baru naik sidik terus mandek di situ. Dipanggil sama Polri itu 7 kali untuk BAP, untuk klarifikasi. 7 kali panggilan. Nggak datang. Habib Rizik 2 kali pengawalnya matiin. Nah ini loh maksud saya. Surveillance ya. Jadi prestasi dalam penanganan kasus pidana kalau menurut saya Pak Fadil Imran itu nggak ada prestasinya. Yang dia gembar-gemborin adalah keberhasilan nanganin COVID. Kalau keberhasilan nanganin COVID jangan jadi polisi, Bang. Jadi aja pegawai di Menteri Kesehatan. Selesai. Jadi dia ini kayak lupa tugas polisi itu apa sih?